Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awan Eko Saputro. Saya dari kelas AR2 ingin mempresentasikan proyek studio perancangan 3 yang mana membuat incremental housing atau rumah tumbuh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan proyek yang bernama Dipati Hills. Apa sih Dipati Hills? Dipati Hills adalah suatu residence atau perumahan yang ditargetkan untuk memfasilitasi para aktivis pendidikan seperti mahasiswa, dosen muda, atau bahkan dosen yang sudah berkeluarga. Nah, daya jual Dipati Hills ini adalah keunggulannya menyediakan interior yang lebih nyaman untuk aktivitas di dalam ruangan seperti isolasi atau work from home. Nah, basic konsep isolation garden sesuai namanya, konsep ini lebih memperhatikan kenyamanan interior demi istirahat yang aman dan nyaman, khususnya pada era pandemi, karena pada era ini atau pada dewasa ini kita lebih memfokuskan alur aktivitas kita indoor seperti work from home, study from home, belanja from home, dan segala segala lain yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, untuk konsep fasad atau facade konsep, konsep fasad membawakan desain rumah kontemporer yang mana desain ini memadukan material beton seperti batu dengan material alami dengan tambahan-tambahan elemen garis seperti garis vertikal dan garis horizontal. Nah, untuk masing konsep ini adalah perencanaan gubahan. Jadi karena incremental housing atau rumah tumbuh, jadi kita menyediakan space untuk berkembang atau pertumbuhan ruangan seiring berjalannya kebutuhan ruang juga. Jadi ketika seperti dosen muda membutuhkan ruangan tambahan, ketika udah punya anak atau sudah mempunyai keluarga, jadi membutuhkan tambahan seperti kamar anak, kamar tidur istri, dan lainnya. Jadi kita berikan alur pertambahan ruangan seperti ini. Nah, untuk konsep sirkulasi site atau circulation concept site, konsep sirkulasi untuk penghuni dan pengunjung merupakan sirkulasi satu arah. Jadi untuk meminimalisir dari keberantakan sirkulasi, kita menggunakan sirkulasi satu arah dan juga penyediaan tempat parkir seperti parkir mobil dan parkir motor adalah untuk meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor di dalam site yang dimana ditakutkan mengganggu kenyamanan untuk aktivitas indoor seperti meeting atau juga untuk istirahat. Nah, untuk program planning kita membutuhkan ruangan-ruangan seperti halaman depan, parkiran, ruang keluarga, dapur, kamar tidur utama, kamar mandi atau WC, dan halaman belakang. Nah, untuk masuk ke tipe-tipe rumah tumbuhnya, yang pertama kita ada incremental housing type A atau tipe A. Incremental housing tipe ini merupakan tipe yang dikonsepkan untuk dihuni oleh dosen yang berkeluarga atau dosen muda, mempunyai dua lantai yang berbeda pemilik. Jadi pemilik pertama bisa menempati ruang lantai bawah, pemilik kedua bisa menempati ruang lantai atas. Nah, untuk fasilitas pada tipe masing-masing unit memiliki beberapa fasilitas berikut seperti ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, kamar tidur utama, dapur, teras, dan parkir mobil khusus untuk penghuni lantai 1 yang mana karena ditargetkan untuk dosen yang berkeluarga. Karena dosen yang berkeluarga ini lebih cenderung memiliki potensi kedatangan tamu dari luar yang mana bisa saja atau ditakutkan atau mungkin sepertinya membawa kendaraan lain seperti mobil atau motor yang mana kita sediakan untuk parkir dosennya ini, dan konsep parkir di site itu bisa digunakan oleh tamu tersebut. Begitu. Untuk kapasitas untuk lantai 1 bisa dihuni oleh keluarga inti seperti ayah, ibu, dan satu anak. Ketika menambah anak atau pertambahan kebutuhan ruang bisa dilakukan secara horizontal atau secara eh, datar ya, atau secara ke depan atau samping. Nah, untuk lantai 2 bisa dihuni oleh dosen muda dan untuk asisten dosen. Nah, jadi tipe ini lebih difokuskan untuk pengajar. Lanjut ke incremental housing tipe B. Untuk tipe B ini lebih difokuskan untuk mahasiswa atau dosen muda dikarenakan ruang komunal yang banyak
karena alur aktivitas pemuda itu lebih cenderung membutuhkan ruang untuk diskusi atau ruang nongkrong. Jadi kita sediakan banyak ruang komunal untuk tipe ini, seperti rooftop dan ruang depan atau halaman depan. Nah, pada tipe ini masing-masing unit memiliki beberapa fasilitas berikut, seperti ruang tamu, ruang utama, kamar tidur utama, kamar mandi, teras, dapur, ruang komunal, dan rooftop. Untuk untuk kapasitasnya, lantai 1 bisa dihuni oleh 2 orang mahasiswa, dan untuk lantai 2 bisa dihuni oleh 1 orang. Jadi kesannya yang lantai atas ini lebih eksklusif dibandingkan lantai 1 dan tipe lainnya. Jadi bukan tipe lainnya, maaf ya, untuk lantai 1 aja. Jadi lantai 2 ini lebih eksklusif dibandingkan lantai 1 karena lantai 1 ini untuk 2 orang jadi berbagi privasi, dan untuk lantai 2 ini untuk 1 orang saja. Lanjut ke keamanan. Ada keamanan kebakaran menggunakan red water pump yang tersedia di site. Ada keamanan gempa yang sudah disediakan ruang kosong atau void di tengah-tengah site. Dan untuk protokol kesehatan kita sediakan ruang berjemur dan keteraturan sirkulasi pada bangunan maupun site. Jadi kebutuhan berjemur ketika pandemi untuk penderita COVID atau yang untuk dosen-dosen yang sudah berumur bisa menggunakan site 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 tersebut. Ada ruang jemurnya juga, ada halaman depan, ada halaman depan untuk berjemur, dan untuk mahasiswa bisa menggunakan rooftop. Untuk struktural konsep kita menggunakan pondasi telapak, dindingnya setengah bata, dan atap itu atap kayu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.